Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Nawayna ta'allum wa ta'lim wal naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wad dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabi minallahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ilmikum fid darain amin min kalami Abil Hasan Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ila qaulih wa qala nafa'allah bi inna qauman abadullaha rahbah fatilka ibadatul abid wa akharin abaduhu raghbah fatilka ibadatu tujjar wa qauman abadullaha syukran fatilka ibadatul ahrar. Beliau mengatakan ada orang-orang yang beribadah kepada Allah karena takut. Itu seperti ibadahnya seorang budak. Ada orang-orang yang beribadah kepada Allah karena senang. Itu seperti pekerjaan atau hobinya pedagang, pembisnis. Ada orang yang beribadah kepada Allah karena bersyukur. Itu adalah ibadahnya orang-orang yang merdeka. Kita ini dalam beribadah kepada Allah dituntut untuk tidak ada tujuan lain kecuali karena Allah, untuk Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Diciptakan untuk menjalankan ibadah, ibadahnya pun tidak untuk yang lain kecuali hanya untuknya. Karena itu ketika ada orang yang beribadah kepadanya dengan yang lain, itu dianggap menyekutukannya. Nah, itu yang disebut dengan apa? Dengan syirkul asghar atau syirkul khafi. Syirik yang samar, yang enggak ketara, yang tidak nampak. Karena apa? Karena dia bukan hanya untuk Allah, melainkan untuk yang lainnya. Maka itu dikatakan menyekutukan Allah. Lah sedangkan kita dituntut ibadah ini bukan tujuan untuk siapapun, untuknya. Nah, karena itu ada macam-macamnya orang yang dalam menjalankan ibadah ini. Ada macamnya orang itu menjalankan ibadah seperti pegawai, mengerjakannya karena takut dipecat. Dia semangat karena takut dipecat, takut dikeluarkan, takut ditegur, takut dimarahi, takut dipotong gajinya. Ada orang yang ibadahnya seperti itu.
karena takut ini, karena takut itu, dan yang lain sebagainya. Lah orang yang ibadahnya karena takut ini biasanya seperti seorang anak ngomong takut sama orang tuanya, tapi ketika di belakang orang tuanya melakukan yang dilarangnya. Jadi mengerjakannya itu karena takut ketahuan, karena ini dan itu. Lah ini ibadahnya abid, budak. Ada orang yang ibadahnya itu bukan karena takut, tapi memang kesenangan. Lah kalau karena kesenangan ini beda. Kalau karena kesenangan ini mau dilihat nggak dilihat, dia tetap menjalankan karena senang. Mau ada temennya nggak ada temennya, dia tetap akan menjalankan karena senang. Ada orang kepingin olahraga, kenapa? Supaya nggak gemuk, takut gemuk, takut kena ini, takut kena ini. Nah ini kalau takut, dia melakukannya itu kurang semangat, kecuali kalau ada temennya. Kalau ada barengnya baru semangat, gak ada temennya gak semangat. Tapi kalau dia karena seneng olahraga, ada temennya gak ada temennya, dia akan melakukannya. Lah itu ibadahnya orang yang menjalankan ibadah karena seneng. Baca Quran karena seneng, sholat sunnah karena seneng, bangun malam karena seneng, ini dia akan seneng. Mau ada temennya, nggak ada temennya, dia akan melakukannya. Karena apa? Dia melakukannya karena senang. Nah itu seperti pedagang. Pedagang itu bangun jam 2, bangun jam 1. Karena senang kerja, bangun dia. Mandi-mandi, berangkat ke pasar, jualan, atau berangkat untuk kulaan, padahal masih jam 1, jam 2. Karena seneng, dia nggak peduli mau ada yang tidur belum bangun, dia bangun. Tapi coba yang malas kerja, suruh kayak gitu. Orang malas ibadah, suruh kayak gitu tidak bisa. Tapi orang yang senang beribadahnya itu karena senang, seperti pedagang. Dia akan bangun, dia akan jalan, ada temennya, nggak ada temennya, akan dikerjakan, akan dilakukan. Dan memang harusnya dalam beribadah itu kita melakukannya karena senang. Agar kita itu tidak bergantung dengan orang dalam menjalankannya, tidak merasa terpaksa karena orang. Ada yang merasa terpaksa sehingga dia merasa tertekan. Ini karena ibadahnya bukan karena senang. Tapi kalau ibadahnya karena senang, dikasih tugas senang dia, ditambahi tambah senang dia. Kenapa? Memang dia ibadahnya karena senang. Tapi kalau bukan karena senang, akan terpaksa dia, merasa terbebani. Akhirnya kalau yang memerintahkan nggak ada, ya ditinggal. Memerintahkan yang memerintahkan ada dilakukan, memerintahkan nggak ada, dia nggak akan melakukannya. Karena nggak senang. Tapi kalau senang, mau ada yang memerintah, nggak ada yang memerintah, dia akan menjalankannya. Ada yang ngelihat, nggak ada yang lihat, dia akan menjalankannya. Karena apa? Dia menjalankan ibadahnya karena senang. Ada yang lebih hebat lagi, ibadahnya karena bersyukur. Dia menjalankan ibadah, bentuk syukurnya dia. Dikasih kenikmatan ini, kenikmatan itu, kenikmatan hidup, kenikmatan sehat walafiat, kenikmatan kekuatan dan yang lain sebagainya. Dia jalankan ibadahnya karena bersyukur.
Ini karena bersyukur ini dia akan mengorbankan apapun yang dimilikinya untuknya. Kenapa? Karena bersyukur. Seperti orang yang pernah dibantu seseorang, apalagi di saat ia sangat membutuhkan. Ada orang yang membantunya. Wah, apapun yang dimilikinya untuk orang yang membantunya tadi itu, ketika orang yang membantu membutuhkannya, dia akan mengorbankan. Begitu pula seseorang yang beribadah kepada Allah karena bersyukur. Itu ibadahnya al-ahrar. Orang-orang yang istimewa itu, orang-orang yang tidak tertekan sama sekali dengan apapun sudah. Jadi bukan hanya senang dia, bukan hanya senang, tapi dia rela akan mengorbankan apapun yang dimilikinya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita ini di bagian mana ini? Yang ibadah karena takut, atau yang ibadah karena senang, atau yang ibadah karena bersyukur. Nah, kalau kita ini berjalannya waktu dalam kehidupan ini tidak berusaha meningkatkan apapun tingkatan derajatan di sisi Allah, ya kita akan terus ibadahnya sholat duha karena kepingin duitnya dilancarkan, rezekinya dilancarkan. Nanti baca waqiah kepingin rezekinya dilancarkan. Akhirnya terus seperti itu. Akhirnya terus seperti itu. Kapan kita ibadah itu? Kenapa? Karena diperintahkan oleh Rasulullah. Karena ini disenangi oleh Allah. Kapan? Akhirnya bergantung dengan kemuliaannya, keistimewaannya, khasiatnya. Khasiatnya apa ini? Baca ini khasiatnya apa? Baca itu khasiatnya apa? Melakukan ini apa khasiatnya? Akhirnya tergantung seperti itu terus. Jadi seakan-akan dia melakukannya ingin ada imbalannya. Imbalannya apa? Lah jadilah seperti orang-orang yang merdeka tadi itu. Dia nggak menginginkan imbalan sudah. Mengeluarkan apa yang dia miliki. Makanya para aulia itu dalam beribadah mereka nggak peduli mau dapat hadiah, mau dapat pahala, mau dapat kemuliaan, nggak peduli mereka. Yang penting aku menjalankan ini sesuai dengan perintahnya dan ini yang disenanginya. Aku meninggalkan kemaksiatan ini karena ini adalah kemaksiatan dibenci olehnya. Mau aku dimasukkan surga itu haknya, mau dimasukkan neraka haknya. Yang penting di sini aku jalankan sesuai perintahnya. Nah, logikanya kalau menjalankan sesuai perintahnya, menjauhi apa yang dilarang, ya mau nggak mau surga tempatnya. Tapi bukan menjadi surga utama poinnya untuk dalam menjalankan itu. Menjalankan itu poin utamanya hanya apa? Menjalankan apa yang diperintahnya, menjauhi apa yang dilarang. Wis, bukan surga yang dicari, yang diinginkan oleh mereka loh. Kenapa? Mereka ibadahnya karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita bisa meningkatkan tingkatan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi orang-orang yang lebih dekat, lebih tinggi pangkatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.